Kenalkan, saya Rezeki Mendakova Sembiring, dan kali ini saya berbagi kepada saudara atas pertanyaan yang datang kepada saya mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Saya adalah seorang Kristen yang imannya bersumber dari Kristus dan yang mengarah kepada Kristus. Dan melalui video kali ini saya akan berbagi kepada saudara tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara, ketika saya diajukan pertanyaan dari beberapa orang, tolong dibuatkan mengenai langit yang baru dan bumi yang baru, siapa yang ada di sana, kemudian apakah langit yang baru dan bumi yang baru benar-benar baru atau seperti apa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada saya, dan saya sebagai seorang Kristen yang imannya bersumber dari Kristus dan yang mengarah kepada Kristus memberikan tanggapan, kemudian ini saya bagikan kepada saudara dengan satu harapan saya adalah saudara bisa memahami dari perspektif yang benar, yaitu Alkitab, ya, sehingga membuat iman saudara semakin berakar teguh saudara di dalam Yesus Kristus. Nah, tapi satu hal yang saya mau ingatkan sebelum saya menjelaskan panjang lebar tentang langit yang baru dan bumi yang baru dari apa kata Alkitab, maka saya mengajak saudara untuk melihat Alkitab dengan bahasa Alkitab itu sendiri. Kemudian melihat Alkitab itu, membaca, mendalami Alkitab itu dengan budaya Alkitab itu sendiri. Apa itu budaya Alkitab itu sendiri? Saudara harus lihat konteksnya. Lihat konteks dari ayat per ayat atau ayat yang sebelumnya maupun sesudahnya. Yang kedua, lihat siapa yang berbicara di dalam itu. Kemudian siapa audiensnya atau siapa yang menerimanya. Kemudian lihat bahasa yang digunakan, bahasa yang dipakai. Karena setiap bahasa itu mengandung makna yang begitu dalam. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani dari perspektif Ibrani kuno pada waktu itu, tentunya banyak sekali makna-makna yang dalam yang hendak disampaikan. Dan itu semua keluar dari bahasa yang digunakan, kata-kata yang dipakai. Yang berikutnya, saudara harus lihat geografisnya atau tempat budaya Timur Tengah kuno sana, karena suasana di sana berbeda dengan suasana seperti sekarang yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir, saudara juga harus melihat bahwa Alkitab itu juga mengandung banyak sekali bahasa-bahasa, baik itu bahasa figuratif atau kiasan, atau juga bisa secara metaforis. Kemudian ada literal atau bahasa yang menggunakan harafiah atau literal. Jadi saudara harus benar-benar memahami ini. Karena kalau tidak, saudara masuk kepada budaya Alkitab itu, saudara sulit untuk menangkap makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang terpenting adalah saudara percaya kepada Yesus Kristus. Karena orang yang percaya kepada Yesus Kristus dengan segenap hatinya, maka Roh Kuduslah yang memateraikan kita. Roh Kuduslah yang membimbing kita. Roh Allah itu yang menuntun kita kepada kebenaran itu, kepada firman-Nya. Kita bisa mengerti, memahami itu karena pimpinan dari Roh Kudus. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus di dalam hidupmu, tidak ada Roh Kudus di dalam dirimu, maka sulit sekali engkau bisa menangkap makna, sulit sekali engkau bisa memahami makna firman Tuhan yang engkau baca, yang engkau pelajari. Bagi saya, secara pribadi, Alkitab adalah harta yang terpenting, harta yang sungguh-sungguh berharga. Semakin saya gali Alkitab itu, semakin saya menemukan harta yang tak ternilai itu, harta yang begitu berharga itu. Itu makanya satu kesempatan ini saya bagikan kepada saudara apa yang saya gali. Harta yang saya gali yaitu Alkitab. Dan itu sebabnya ketika ada pertanyaan yang datang kepada saya mengenai langit yang baru dan bumi yang baru, puji Tuhan, dengan sukacita saya bagikan kepada saudara. Sekarang kita akan baca terlebih dahulu. Persiapkan hatimu ya saudara, persiapkan Alkitabmu, kemudian
buka di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-28. Kita memulai pembahasan kita dari Matius pasal 19 ayat yang ke-28. Apa kata Alkitab dalam Matius tersebut? Saya akan bacakan dari sini ya. Matius pasal 19 ayat yang ke-28. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Dari Matius pasal 19 ayat yang ke-28 ini, saudara, yang saya akan bahas tentunya adalah mengenai pada waktu penciptaan kembali. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari sebenarnya dari Matius pasal 19 ayat yang ke-28. Tetapi karena ini topiknya mengenai langit yang baru dan bumi yang baru, saya akan mengkhususkan membahas tentang pada waktu penciptaan kembali. Nah, saudara, istilah pada waktu penciptaan kembali dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, itu dituliskan dengan ungkapan atau istilah palingenesia, yang secara morfologi atau secara struktur kata palingenesia ini termasuk ke dalam noun datif feminim singular. Kata dasar dari palingenesia adalah palin, yang arti dari palin adalah sekali lagi atau kembali. Jadi ini bentuk dari adverb atau keterangan ya, kata palin ini. Jadi penggunaan kata palin ya dalam bahasa Yunaninya digunakan untuk menunjukkan pengulangan atau kembali ke keadaan atau tindakan sebelumnya. Kata ini seringkali, kalau kita lihat, kata ini seringkali menyampaikan gagasan untuk melakukan sesuatu lagi atau kembali ke titik sebelumnya. Dalam Perjanjian Baru, kata ini seringkali digunakan untuk menunjukkan tindakan yang berulang atau kembali ke topik atau peristiwa sebelumnya. Jadi dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-28 ini, bahwa ketika Anak Manusia datang kembali kedua kalinya, maka akan terjadinya suatu pembaharuan kembali. Pembaharuan kembali seperti apa? Seperti sebelum terjadi perubahan pada kondisi manusia yang jatuh ke dalam dosa, atau pembaharuan kembali sebelum bumi dikutuk. Sekarang kita akan baca dalam Roma pasal 8 ayat 18 sampai yang ke-22. "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin." Kita akan membahas satu persatu dari Roma pasal 8 ini tadi yang kita baca, dimulai dari ayat yang ke-18. Sekali lagi, saya membacakan apa isi dari Roma pasal 8 ayat yang ke-18 ya. Buka Alkitabmu, baca Alkitab. "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Dari Roma pasal 8 ayat 18 ini, saudara, siapa yang dimaksud
Kalau kita baca tadi di sana, siapa yang dimaksud dengan kata aku yakin di sini? Ada kata aku yakin, sebab aku yakin. Siapa yang dimaksudkan di sini, saudara? Yang dimaksudkan adalah Rasul Paulus, yang adalah salah satu rasul yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus mengalami pertemuan secara rohani dengan Kristus. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa sebab aku yakin. Yakin tentang apa? Bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Siapa kata kita yang dimaksudkan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-18 ini, saudara? Orang-orang percaya yang di dalam Yesus Kristus. Jadi bukan orang-orang yang di luar dari Yesus Kristus, tidak. Jadi kata kita yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-18 menegaskan bahwa ada pengharapan. Ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Bagi orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus, ya, ada pengharapan. Apa pengharapan orang-orang percaya di tengah-tengah penderitaan ini, saudara? Apa pengharapan orang-orang percaya di tengah-tengah penderitaan ini? Yaitu adanya kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-18, bahwa kita orang-orang percaya itu ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan ini, yaitu kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sekarang kita akan lihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 saya akan bacakan sekali lagi. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Di sana ada kata seluruh makhluk. Dalam teks Yunaninya, kata seluruh makhluk ini dituliskan dengan istilah kata tes ktiseos. Tes ktiseos, yang secara morfologi atau bentuk katanya termasuk ke dalam artikel genitif feminim singular. Arti dari tes ktiseos ini, ya, adalah penciptaan itu. Jadi seluruh penciptaan itu, gitu, ya. Jadi seluruh penciptaan. Kata dasar dari ktiseos adalah ktisis. Istilah ktisis, ya, yang terutama merujuk pada tindakan. Tindakan apa? Tindakan penciptaan. Tindakan penciptaan atau hasil dari penciptaan yang mencakup proses dan produk atau apa yang diciptakan. Istilah ini digunakan dalam Perjanjian Baru untuk menunjukkan keseluruhan penciptaan, ya, keseluruhan ciptaan Tuhan, termasuk alam semesta, ya, baik itu secara fisik ini dan juga makhluk hidup. Jadi istilah ini juga dapat merujuk istilah ktisis tadi, ya, yang bermula dari ktiseos, kata dasarnya adalah ktisis. Jadi istilah ini dapat juga merujuk pada lembaga atau sistem manusia yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi di dalam Roma pasal 18 ayat Roma pasal 8 ayat 18 sampai yang ke-22 ini berbicara tentang keseluruhan atau seluruh penciptaan. Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-19 tadi ada kata siapa anak-anak Allah itu? Siapa anak-anak Allah dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-19? Kalau kita lihat, yaitu kita. Kita ini siapa? Orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus. Orang-orang percaya pada firman Tuhan Allah. Orang-orang yang percaya kepada Allah yang telah mengutus, yang telah hadir melalui Yesus Kristus, firman-Nya yang mengambil kodrat manusia.
Jadi orang-orang percaya yang dimaksudkan siapa anak-anak Allah dalam Roma pasal 8 ayat 19 itu adalah orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Nah, atau kemudian dikatakan berikutnya dalam Roma pasal 8 ayat 19 dinyatakan. Di sana ada kata dinyatakan. Dinyatakan dalam apa? Dalam kemuliaannya. Kapan itu terjadi, saudara? Kapan orang-orang percaya dinyatakan dalam kemuliaannya? Ketika Kristus datang kedua kalinya. Sekarang kita baca dalam Kolose pasal 3 ayat yang keempat. Coba buka Alkitabmu, baca Kolose pasal 3 ayat yang keempat. Saya akan bacakan dalam Kolose pasal 3 ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kemudian kita lanjut lagi baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Di sana dikatakan apa? Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, dan mereka akan lebih dahulu bangkit. Ayat ke-17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17, di sana dikatakan sangkakala Allah berbunyi. Pada waktu sangkakala Allah berbunyi. Kata sangkakala Allah berbunyi dalam teks Yunaninya itu dituliskan dengan salpix. Apa itu artinya salpix? Salpix artinya sama dengan trompet. Kalau saudara lihat trompet, seperti itulah salpix, trompet. Dalam Ibrani kuno ini dikenal dengan shofar. Dalam tradisi Yahudi, trompet atau shofar digunakan dalam ibadah dan untuk menandai suatu peristiwa yang sangat penting, seperti hari raya trompet. Bunyi trompet itu merupakan simbol kekuatan atau simbol kuat hadirnya dan tindakan Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai yang ke-17 yang kita baca, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat-malaikat dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi bahwa suara trompet Allah akan terdengar ke seluruh alam ini. Setelah itu Kristus akan turun dari sorga. Orang-orang percaya dibangkitkan dan dimuliakan. Sekarang saudara, kita akan lihat dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-20. Apa isi Roma pasal 8 ayat yang ke-20? Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Seluruh makhluk, atau di dalam teks bahasa aslinya digunakan tadi apa? Kata ketisheos, yang berasal dari kata ketisheis, yang artinya penciptaan itu telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Apa maksudnya, saudara? Apa maksudnya telah ditaklukkan kepada kesia-siaan? Maksudnya adalah bahwa
ditaklukkan dalam teks Yunaninya atau bahasa aslinya dituliskan dengan istilah atau ungkapan kata hypete, yang secara morfologi termasuk ke dalam verb, ya, verb aorist, indikatif pasif, third person singular. Maksud dari kata ini, ya, kalau kita lihat maksud dari kata ini adalah apa? Ditaklukkan, di bawah, berada di bawah. Jadi hypete yang tadi ditaklukkan ini bentuknya aorist, verb aorist. Apa itu verb aorist? Verb aorist itu adalah tindakan yang sekali dilakukan pada masa lampau. Apa tindakan yang sekali dilakukan pada masa lampau? Ya, kalau kita baca bahwa tindakan ini berbicara tentang ketidaktaatan manusia itu. Siapa itu? Adam. Terhadap perintah Tuhan Allah. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17 itu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia itu, tetapi dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 manusia itu melanggar perintah Tuhan Allah itu. Inilah yang dimaksud dengan ditaklukkan, ya, hypete yang bentuknya adalah verb aorist, tindakan sekali pada masa lampau, yaitu ketidaktaatan dari manusia itu atau Adam yang telah memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, yang dilarang oleh Tuhan Allah untuk tidak dimakan. Tetapi Adam dalam perjalanan hidupnya di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 itu memakan buah itu. Jadi bukan karena buah itu, ya, yang menyebabkan Adam berada di dalam dosa, tidak, tetapi ketidaktaatannya terhadap perintah, ya, perintah Tuhan Allah. Gitu dia. Nah, dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 di sana dikatakan bahwa Adam itu memakannya. Istilah memakan, kalau kita lihat istilah memakan di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani tentunya karena perjanjian lama, yaitu menggunakan kata fayokal, ya, fayokal yang artinya melahap atau mengkonsumsi. Manusia itu atau Adam dalam Taman Eden telah melahap buah pohon yang telah diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk tidak memakannya. Tindakan manusia itu, ya, atau Adam menyebabkan tanah atau bumi ini dikutuk. Mengapa tanah atau bumi ini dikutuk, saudara, oleh Tuhan Allah? Karena manusia itu atau Adam dibentuk dari debu tanah dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ya, dalam bahasa aslinya debu tanah adalah afar ha-adamah. Itu sebabnya nanti kenapa namanya Adam, karena dia berasal dari tanah ha-adamah gitu. Nah, sekarang kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-21. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-21 ini dikatakan, tetapi dalam pengharapan. Di tengah-tengah penderitaan ini, saudara, ada pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan apa? Pengharapan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan anak-anak Allah. Kapan dimerdekakan? Ketika Kristus Yesus datang kedua kalinya. Ketika Kristus datang kedua kalinya, memulihkan siapa? Memulihkan manusia dan lainnya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-21. Coba kita buka Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Saya akan bacakan. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya, ya, nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kristus menebus manusia sehingga terjadi pemulihan. Jadi ini, saudara, jadi inilah
yang dimaksudkan bahwa kita dimerdekakan dari perbudakan ini, dari penderitaan, ya, dimerdekakan dari penderitaan ini. Kapan itu? Ketika Kristus datang kedua kalinya. Ketika Kristus datang kedua kalinya, Kristus yang memulihkan kita yang di dalamnya dan melakukan pembaharuan pada segala ciptaannya. Tentunya orang-orang yang dipulihkan, orang-orang yang diperbaharui adalah orang-orang yang di dalam Kristus, bukan di luar Kristus, bukan. Ya, sekarang kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-22. Roma pasal 8 ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Semua makhluk, ya, semua makhluk sama-sama merasakan sakit bersalin atau mengeluh. Kata semua makhluk atau penciptaan sama-sama mengeluh. Apa artinya mengeluh, saudara? Apa artinya mengeluh? Istilah mengeluh dalam teks Yunaninya itu dituliskan dengan sitenazei. Sitenazei secara morfologi termasuk ke dalam verb present indikatif aktif third person singular. Dari arti kata sitenazei itu adalah apa? Merintih bersama, mengerang bersama, meratap bersama. Kata ini menyiratkan pengalaman penderitaan atau kerinduan bersama. Kerinduan bersama. Seringkali kalau kita lihat, jadi seringkali respon terhadap kesulitan ini, ya, respon terhadap kesulitan bersama atau antisipasi kelegaan di masa yang akan datang. Istilah ini digunakan untuk mengekspresikan respon emosional komunal yang mendalam. Seringkali dalam konteks penciptaan atau kerinduan kolektif umat manusia akan apa? Akan penebusan dan pemulihan. Nah, sekarang kita akan lihat dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-23. Dan bukan hanya mereka saja, dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ya, kapan ini terjadi, saudara? Kapan ini terjadi? Ini terjadi pada saat kedatangan Kristus kedua kali. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan di sana. Coba kita baca Alkitab kita. Saya akan bacakan 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan, ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Nah, mengapa tiba seperti pencuri? Apa maksudnya? Maksudnya adalah datang tak terduga. Kita tidak menduga kedatangannya, ya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini isi dari 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Nah, apa artinya, saudara? Apa artinya tiba seperti pencuri tadi? Artinya bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu tidak disangka-sangka. Nggak disangka-sangka. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus Kristus itu datang kedua kali? Menurut 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Apa yang terjadi? Kita akan lihat yang pertama yang terjadi adalah dari 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 tadi dikatakan, langit lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Langit lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Yang kedua yang terjadi adalah unsur-unsur dunia. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Apa itu unsur-unsur dunia?
Dalam teks bahasa aslinya, bahasa Yunani, unsur-unsur dunia digunakan dengan istilah kata stoikeia, ya. Stoikeia, ya. Unsur-unsur dunia dalam istilah Yunaninya stoikeia. Stoikeia ini bentuknya adalah noun atau secara morfologi noun, nominatif, neuter, plural atau jamak, ya. Arti dari stoikeia adalah elemen, asas atau dasar. Berkaitan dengan unsur-unsur dunia, ini merujuk pada unsur-unsur dasar alam semesta. Seperti apa? Tanah, air, udara, dan api. Jadi unsur-unsur dunia ini akan hangus dalam nyala api. Apa artinya? Artinya hangus dalam api adalah terbakar karena panas oleh api itu. Ya, terbakar karena panas oleh api itu. Istilah hangus dalam teks Yunaninya dituliskan kauso. Kauso. Apa artinya kauso? Kauso artinya pembakaran, menghanguskan. Gambaran pembakaran atau kauso ini atau penghangusan ini sudah tidak asing lagi bagi pembaca asli dalam Perjanjian Baru yang seringkali melambangkan pemurnian. Jadi pemurnian, penghakiman, dan kehancuran. Dalam konteks Alkitab, api seringkali melambangkan satu kekudusan dan penghakiman Tuhan, serta proses pemurnian yang dialami orang percaya. Jadi dimurnikan, imannya dimurnikan, gitu. Ya. Apalagi yang terjadi menurut 2 Petrus pasal 3 ayat ke-10 ini. Apalagi yang terjadi? Coba kita lihat. Nah, yang terjadi ketika Kristus datang kedua kalinya di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat ke-10, poin yang ketiga adalah bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap. Akan lenyap. Istilah lenyap dalam teks Yunaninya itu digunakan istilah kata luo. Luo. Artinya apa? Larut. Larut atau hancur, gitu. Kata ini juga dapat berarti menghancurkan atau menghancur serta melarutkan atau meniadakan sesuatu. Ya, melarutkan atau meniadakan sesuatu. Dalam Perjanjian Baru, kata istilah luo, ya, digunakan baik dalam benda fisik atau secara metaforis, ya, melepaskan secara metaforis, seperti melepaskan benda fisik, ya. Seperti apa? Kalau kita lihat seperti melepaskan satu ikatan, ya, baik itu ikatan spiritual atau hukum. Jadi melepaskan seseorang dari ikatan, baik itu secara spiritual maupun hukum. Ya, jadi elemen-elemen dasar akan hancur atau larut maksudnya, dan segala yang di atasnya juga larut atau hancur. Jadi segala yang ada di atasnya itu hancur atau larut. Kenapa larut atau hancur? Karena panasnya api yang membakar. Ya, jadi larut. Ya, hancur gitu. Nah, sekarang kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-11. Apa yang dikatakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 11 sampai yang ke-13. Saya akan bacakan. Jadi, jika segala sesuatu hal ini akan hancur, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Kita akan lihat di dalam kalau kita baca, nah, di dalam 2 Petrus, di dalam 2 Petrus ini, dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-13,
Sana dikatakan tadi apa? Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Gimana langit yang baru dan bumi yang baru itu, saudara? Gimana? Kita baca dalam Wahyu pasal 22 ayat yang pertama. Saya akan bacakannya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Itu dalam Wahyu pasal 22 ayat yang pertama. Di sana ada kata aku. Kata aku di sini adalah Rasul Yohanes. Istilah langit dan bumi dalam teks Yunaninya itu dituliskan dengan istilah kata auranon dan gen. Yang kedua, kedua kata ini secara morfologi bentuknya adalah noun singular. Jadi kalau kita lihat langit dan bumi dalam teks Yunaninya itu dituliskan dengan istilah kata auranon dan gen. Jadi kedua kata ini, langit dan bumi, auranon dan gen, secara morfologi atau struktur kata, ini bentuknya adalah noun singular. Sedangkan kata baru, baik itu pada langit baru dan juga pada bumi baru. Jadi kata baru dalam teks Yunani dituliskan dengan istilah kata kainon. Kainon. Apa itu kainon? Secara morfologi, kata kainon ini termasuk ke dalam adjektif akusatif maskulin singular. Ya. Jadi ini secara morfologi. Begitu juga dengan langit dan bumi yang pertama, di mana kata langit bumi yang pertama, langit dan bumi itu bentuknya adalah noun singular. Ya. Kata pertama dalam teks bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah protos. Apa itu protos? Jadi langit yang pertama, kata pertama itu bahasa Yunaninya adalah protos. Secara morfologi, kata protos ini bentuknya adalah adjektif akusatif maskulin singular. Jadi dari sini dapat kita lihat bahwa sifat dari langit dan bumi yang lama itu tidak akan ditemukan lagi pada langit yang baru dan bumi yang baru. Karena apa? Karena sudah dilakukan pembaharuan oleh api ketika Tuhan datang. Jadi api ini sifatnya salah satunya adalah digambarkan sebagai pemurnian. Jadi langit dan bumi yang lama, yaitu sifat-sifat pada langit dan bumi yang lama itu dibaharui, dimurnikan oleh api. Makanya dikatakan hangus, hancur, larut. Karena apa? Panasnya api. Nah, begitu juga dengan sifat manusia. Kalau kita tadi bertanya, begitu juga dengan sifat manusia. Sifat manusia pada manusia lama kita, ya, tidak akan ditemukan lagi pada manusia ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Jadi, ini maksudnya bahwa langit bumi yang pertama itu nggak ditemukan lagi. Arti yang nggak ditemukan adalah bahwa sifat, karena kata pertama tadi adalah protos yang menunjukkan sifat, secara bentuk katanya adalah adjektif, ya, sifat. Jadi sifat pada bumi yang pertama itu nggak ditemukan pada bumi yang baru. Bumi yang baru. Apa itu sifat bumi yang pertama? Ya, tadi karena adanya kutukan oleh karena ketidaktaatan manusia, ya, kutukan. Jadi sifat kutukan inilah yang tidak ditemukan lagi pada bumi langit yang baru. Begitu juga dengan manusia. Manusia yang tidak taat tadi, oleh karena dalam perjalanan hidupnya dia percaya kepada Kristus, dan manusia kita ini, diri kita itu diperbaharui, artinya dimurnikan di dalam siapa? Kristus Yesus. Jadi kita juga akan diperbaharui. Dikatakan kita sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus, dan tidak akan ditemukan lagi yang namanya sifat-sifat lama, ya, sifat-sifat lama. Ketidaktaatan, akibat dari ketidaktaatan itu tangisan, ratapan,
sakitan, malu, dan lain sebagainya, itu tidak ditemukan lagi pada manusia baru kita yang di dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang coba kita perhatikan dalam Yesaya pasal 65 ayat yang ke-17. Ya, Yesaya pasal 65 ayat yang ke-17. Coba kita perhatikan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Jadi kata aku dalam ayat ini, dalam Yesaya pasal 65 ayat 17 ini adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Dan hal-hal yang dahulu tidak diingat lagi. Apa itu hal-hal yang dahulu yang tidak diingat lagi, saudara? Ketidaktaatan dan akibat yang ditimbulkan dari ketidaktaatan itu. Termasuk pada kutukan pada tanah. Dan tidak akan timbul dalam hati kita. Bagaimana caranya semua ini terjadi? Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, di sana dikatakan apa? Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru dalam teks bahasa asli atau bahasa Yunaninya, di sana dituliskan dengan ungkapan istilah kata kaineketesis. Kata kaine termasuk ke dalam adjektif, nominatif, feminim, singular. Dan kata ketesis termasuk ke dalam bentuk kata noun, nominatif, feminim, singular. Dan di dalam Kristus, orang-orang percaya dikatakan di sana bahwa di dalam Kristus semua telah diperbaharui menjadi ciptaan baru. Maka dari semua itu tergenaplah seperti yang Tuhan Yesus Kristus katakan dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan, ya, penggenapan waktu, ya, kalau kita baca, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Jadi saudara, di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Tidak hanya kita, tetapi penciptaan juga diperbaharui di dalam Kristus. Artinya diperbaharui adalah tidak lagi ditemukan yang namanya sifat-sifat lama, baik itu yang ada pada bumi maupun pada manusia di dalam Kristus. Sifat-sifat lama pada bumi ini adalah kutukan pada bumi, ya, dan itu tidak lagi ditemukan. Oleh karena apa? Diperbaharui. Kalau bumi diperbaharui dengan api yang panasnya api itu memperbaharui bumi ini. Artinya pemurnian pada bumi ini. Begitu juga dengan kita, orang yang di dalam Kristus. Ketika Kristus datang, kita juga diperbaharui, dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Jadi dengan tubuh kemuliaan yang ada pada kita ini, itu tidak akan ditemukan lagi yang namanya sifat-sifat lama. Sifat-sifat lama yaitu ketidaktaatan, tangisan, ratapan, kemudian rasa malu tidak akan ditemukan lagi pada ciptaan baru di dalam Kristus. Ketika Kristus datang, kita dibangkitkan dari antara orang mati dan kita memiliki tubuh kemuliaan bersama dengan Kristus. Dan inilah orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus yang dibangkitkan, ya, dari antara orang mati dengan tubuh kemuliaan. Inilah kita akan memasuki menuju
kepada satu dimensi, yaitu langit yang baru, bumi yang baru. Bumi yang baru dan langit yang baru itu adalah pembaharuan dari bumi yang telah dipanaskan, yang telah dibakar dengan api. Itu mengalami pembaharuan dan tidak akan ditemukan lagi sifat-sifat lama, dan kita berada pada bumi yang baru itu, langit yang baru itu. Gitu dia. Ya saudara, biarlah saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan berdasarkan Alkitab ini. Jadi maksudnya lenyap itu, kalau kita tadi baca, maksudnya lenyap itu adalah hangus, meleleh, artinya larut karena panasnya. Bukan hilang, bukan. Jadi ketika bumi dibaharui, ya, dengan api, itu sebagai tanda pemurnian pada bumi. Begitu juga dengan kita, ya, kemah fana ini itu dibaharui menjadi kemah abadi dengan tubuh kemuliaan itu. Jadi bukan diciptakan lagi dari ini tidak, tetapi diperbaharui, ya, diperbaharui. Tapi puji Tuhan, kita berada di langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, biarlah video ini bisa saudara tangkap, saudara bisa dapatkan maknanya, saudara bisa belajar. Tuhan Yesus memberkati ya saudara. Dan literatur dari, kalau saya lihat, saya belajar dari Alkitab, kemudian kalau literatur yang saya baca, yang saya pakai, saya juga punya satu literatur, yaitu sebuah buku karangan dari J. Richard Middleton. Ya, nanti saudara bisa lihatlah judulnya, kalau nggak salah ya, kalau tidak salah judulnya itu adalah A New Heaven and a New Earth, gitu dia. Saya juga sebelum saya mempresentasikan ini kepada saudara, banyak literatur saya, baik itu dari personal, yaitu seperti Dr. Chris Marantika, ya, kemudian Dr. Albert Saragi, itu bapak rohani saya, kemudian Pendeta J.C. Wright, ada Om Sedar. Memang luar biasa saya boleh bertemu dengan orang-orang seperti ini, ataupun juga dari beberapa orang yang saya dengar, ya, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan juga saya dengar. Tetapi apa yang saya dengar itu juga saya kembali kepada perspektif Alkitab. Ya, perspektif Alkitab, saya belajar apa kata Alkitab dan saya menggalinya oleh karena pimpinan Roh Kudus. Ya, saya menggali luar biasa sekali. Saya setiap hari memberikan waktu saya untuk menggali Alkitab itu 6 sampai 8 jam. Saya menggali Alkitab dan itu tidak terasa, saudara. Disambil juga saya melakukan penginjilan, ya, dan juga pelayanan. Ya, inilah yang saya lakukan, saudara. Saya sangat bersuka cita bisa membagikan ini kepada saudara semua. Kiranya ini bisa bermanfaat bagi saudara dimanapun saudara berada. Ya, Tuhan Yesus memberkati.